seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang bisa mengubah kita, saudara-saudara? Dalam pengertian diubah dari buruk jadi baik, dari jahat jadi mulia, dari hidup cinta dosa jadi benci dosa. Siapa yang bisa mengubah kita sekalian dari najis jadi suci? Tak ada seorang pun yang bisa mengubah. Diri kita sendiri pun, saudara, tak bisa mengubahnya. Tapi Tuhan bisa. Yesus bisa. Dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya, Dia mau ubah kita seputih salju, dalam pengertian suci, bersih, kudus, seperti Yesus yang adalah suci adanya. Jadi saudara-saudara, firman Allah dan Roh Kudus akan membawa kita hidup seperti Yesus. Bukan jadi Yesus ya, tapi seperti Yesus. Yesus adalah orang yang berkenan kepada Allah. Demikian juga Roh Kudus dan firman Allah akan membuat kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Seperti Yesus berkenan kepada Allah, kita juga begitu. Ya, itu sebabnya saudara, kita butuh firman Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Dan itu sebabnya pula saya suka memberitakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dapat mengubah kita. Ya, bukan saya yang mengubah Bapak Ibu, tidak. Firman Tuhan dan Roh Kudus. Saya ini hanya alat saja, tidak ada apa-apa, ya. Tidak ada apa-apanya. Yesus yang ada apa-apanya. Firman-Nya dan Roh Kudus-Nya itu yang ada apa-apanya. Makanya saudara, buka hati untuk firman Allah dan Roh Kudus supaya kita diubah menjadi baru. Hidup kita menjadi kudus seperti Yesus yang adalah kudus. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian, dan oleh anugerah Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam renungan malam untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan,
kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan malam ini dan merindukan lagi firman-Mu. Berikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan, untuk kami berjalan lurus di hadapan Tuhan. Urapilah dan pakailah hamba-Mu ini untuk dapat memaparkan firman-Mu, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ketekunan yang ke-10. Ketekunan yang ke-10 adalah tekun menantikan Yesus. Ketekunan yang pertama, tekun dalam doa. Yang kedua, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam beribadah. Yang keempat, tekun dalam iman. Yang kelima, tekun dalam berbuat baik. Yang keenam, tekun menanggung penderitaan. Yang ketujuh, tekun dalam berharap kepada Yesus. Yang kedelapan, tekun dalam membaca Alkitab. Yang kesembilan, tekun melakukan perintah Allah. Dan yang ke-10 adalah tekun menantikan Yesus. Ya, ayatnya di mana itu? Ayatnya adalah Wahyu 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan lagi saudara-saudara. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, kata Yesus kepada jemaat Philadelphia, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan janji saudara kepada jemaat di Philadelphia, kalau mereka tekun menantikan Yesus, Yesus menolong mereka, melindungi mereka, sehingga mereka selamat. Saudara dan saya juga sama ya. Kalau kita tekun menantikan Yesus, Tuhan Yesus pasti lindungi kita, jagai kita, bela kita, berkati kita, tolong kita, selamatkan kita. Haleluya. Karena itu jadilah orang-orang yang tekun menantikan Yesus. Saudara mengerti apa yang dimaksud dengan tekun Karena data menantikan? seluler di nona. Saya ulangi. Saudara mengerti apa yang dimaksudkan dengan menantikan Yesus? Satu, menantikan Yesus ada unsur mengharapkan Yesus cepat datang, Yesus cepat kembali. Ya. Yang kedua, menantikan Yesus itu ada unsur rindu ketemu Tuhan. Rindu ketemu Tuhan. Orang rindu itu artinya ada cinta. Cinta kepada Yesus. Dan yang ketiga, saudara, makna dari menantikan Tuhan itu adalah setia kepada Tuhan. Jadi kapan saja Tuhan datang, terus ditunggu. Ditunggu terus. Sampai ketemu Yesus. Itulah setia. Sekalian. Jadi 3 unsur ini ya, kiranya ada pada kita. Mengharapkan cepat Yesus kembali, rindu ketemu Yesus, dan setia kepada Yesus. Siapa yang melakukan 3 hal ini, artinya dia sedang menantikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tekun menantikan Tuhan sampai benar-benar kita ketemu Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, oke. Sekarang kita lihat ayat yang lain mengenai tekun menantikan Yesus. Terdapat dalam kitab Wahyu pasal 1, saudara-saudara. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 11. Begini firman Tuhan. Wahyu 1 ayat 9 sampai 11. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Kita lihat di sini bagaimana penulis kitab Wahyu yaitu Yohanes. Yohanes yang mana ini? Yohanes murid Yesus atau Yohanes Pembaptis? Jawabannya Yohanes murid Yesus.
Yohanes Pembaptis sudah lama dibunuh oleh Herodes. Ya, saudara-saudara. Jadi ini adalah yang berbicara Yohanes murid Yesus. Dia ada di Pulau Patmos, saudara sekalian. Pulau yang menakutkan. Dan di sana dia menanggung penderitaan, kesusahan. Ya. Pokoknya saudara-saudara, Yohanes adalah seorang murid Yesus yang menderita luar biasa karena nama Yesus. Tapi dalam kesusahan itu, ia tekun menantikan Yesus. Tekun menantikan Yesus. Saudara-saudara, luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu, dalam kesusahan masihkah kita tekun menantikan Tuhan? Tekun menantikan pertolongan Tuhan, tekun menantikan janji Tuhan digenapi, tekun terus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu, dalam kesusahan kita masih tetap cinta Tuhan, masih tetap mengasihi Tuhan, masih tetap setia kepada Tuhan? Nah, ini perlu direnungkan nih saudara-saudara ya. Perlu sekali dalam segala keadaan, terlebih dalam kesusahan, kita tekun menantikan Yesus. Tekun menantikan Yesus. Jadi apapun yang terjadi terus ya, harapnya kepada Yesus. Yesus saja yang diandalkan. Yesus saja yang menjadi tempat peraduannya. Itu loh saudara. Yohanes tuh seperti itu. Tuhan juga ingin saudara dan saya seperti demikian. Ya. Ada seorang pengusaha, saudara-saudara ya. Ini kejadian betul. Dan dia adalah seorang anak Tuhan yang betul-betul setia. Dia tekun menantikan Yesus, saudara-saudara. Pengusaha ini sudah ditipu orang. Nah, Tuhan izinkan terjadi. Hampir bangkrut, saudara-saudara. Ditipu orang besar sekali, saudara-saudara. Sampai bayar listrik pun tak mampu. Akhirnya PLN mau putuskan itu hubungan listrik ke tempat perusahaannya. Sebab sudah tidak bayar listrik sekian bulan. Ya, pada waktu itu, saudara-saudara. Ya, pokoknya pengusaha ini betul-betul menderita, saudara-saudara. Dia disusahkan, dia dibikin rugi, hampir bangkrut, sudah kolaps, saudara-saudara. Tapi bagaimana pengusaha ini tetap menantikan Yesus? Dia percaya Tuhan Yesus pasti tolong. Jadi dia cuma mengatakan, harapanku cuma satu, Yesus saja, tidak ada yang lain. Tak ada satupun yang bisa menolong aku, hanya Yesus. Hanya Yesus yang bisa tolong aku. Hebat saudara. Dalam kondisi yang sangat kritis ekonomi maksudnya ya. Sudah mau bangkrut. Ya tetap berharap kepada Tuhan. Dan selalu ucapkan syukur. Ya tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik atau tidak senonoh. Ya tidak mau mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Ya saudara-saudara. Dia hanya memuji Tuhan, dia hanya percaya, dia hanya berdoa, dia hanya mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, sekali waktu dia mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Dalam kondisi yang seperti itu, saudara-saudara, mobilnya tertabrak. Bayangkan, mobilnya tertabrak. Dulu belum ada jalan tol Jagorawi, belum ada ya. Nah, jadi saudara-saudara, dari Jakarta ke Bandung lewat puncak. Sampai di puncak itu saudara-saudara, mobilnya tertabrak orang. Bagian belakangnya mengalami kerusakan, saudara-saudara. Lalu pengusaha ini turun dari mobil dan minta pertanggungan jawab dari orang yang menabrak, saudara-saudara. Dia bertanya, Pak, bagaimana ini urusan? Lalu saudara, si pengemudi mobil yang menabrak pengusaha ini, dia turun dari mobilnya. Dan dengan memelas, minta maaf, gak sengaja remnya blong. Lalu dia keluarkan itu dompet dan perlihatkan. Ini Pak, saya cuma punya uang sebegini.
Kalau Bapak mau ambil ini uang, siapa tahu bisa membetulkan mobil Bapak. Tapi saya tahu ini pasti nggak cukup. Tapi saya cuma punya sebegini. Boleh Bapak ambil. Saudara-saudara, pengusaha ini melihat begitu, nggak tega, saudara-saudara. Nah, anak-anak Tuhan tuh selalu punya hati tidak tega. Anak-anak Bapa di surga selalu punya hati kasih. Anak-anak Bapa di surga nggak punya, saudara, hati yang ingin mempergunakan kesempatan untuk memeras orang. Gak mau, saudara-saudara. Lalu si bapak pengusaha ini, saudara-saudara, dia berkata, sudahlah Pak, sudah nggak apa-apa, sudah, urusan ini beres, sudah sampai di sini saja. Lalu saudara-saudara, dia pulang ke Bandung dengan mobil yang penyok di bagian belakang. Bagaimana, saudara-saudara? Sudah perusahaannya mau bangkrut, listrik mau diputus, ya saudara-saudara, mengalami kerugian besar, mobil ketabrak pula. Ini namanya sudah jatuh ketiban tangga. Tapi bagaimana, saudara-saudara, apakah si bapak ini tinggalkan Tuhan? Dia marah kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Katanya engkau mau menolong aku, tapi kenyataannya seperti ini. Mana janjimu, Tuhan? Jangan-jangan engkau bohong, Tuhan. Ngomong gitu, saudara-saudara, si bapak itu. Enggak. Si bapak pengusaha itu, saudara-saudara, dia berdoa. Dia berdoa begini, saudara-saudara. Jangan sangka, Tuhan. Jangan sangka. Kalau aku susah seperti ini, lalu aku akan meninggalkan engkau. Lebih susah dari ini pun, aku akan tetap mengasihi engkau, Tuhan. Luar biasa. Saya angkat jempol untuk doanya, saudara. Sungguh, saudara. Luar biasa. Dia katakan, lebih susah dari ini pun aku tetap mengasihi engkau, Tuhan. Hebat ya. Bagaimana kita, saudara-saudara? Bagaimana? Ketika sakit gak sembuh-sembuh, ngomong apa kita sama Tuhan, saudara? Apa nuntut sama Tuhan? Bagaimana ketika masalah kita kok belum selesai juga, belum ditolong Tuhan juga? Apa kita menuntut Tuhan harus begini, harus begitu, atau kita mengancam Tuhan? Jangan, Bapak Ibu, jangan mengancam. Tuhan nggak pernah berbuat salah. Jadi jangan berani-berani mengancam Tuhan. Belajar dari si Bapak ini, saudara-saudara. Dia berkata, lebih susah dari ini pun Tuhan, aku akan tetap mengasihi engkau. Luar biasa, saudara. Apa yang terjadi, saudara, setelah dia berdoa begitu? Nggak lama kemudian teleponnya bunyi. Pak, ada di mana? Oh, saya ada di sini. Tunggu Pak, saya mau datang kepada Bapak. Ngapain? Aku mau bayar utang. Ini orang utang udah lama, ditagih baik-baik, nggak mau bayar. Ya, nggak mau bayar, bahkan ngajak ribut. Pokoknya orang ini sudah tidak mau bayar utang. Tapi sekarang orang ini yang telepon dan dia berkata, saya mau bayar utang. Luar biasa, saudara-saudara. Utangnya besar, dibayar, saudara sekalian, pada saat itu. Siapa yang menggerakkan ini orang yang punya hutang nih, mau bayar? Padahal dia sudah menyatakan, aku nggak mau bayar. Itulah Roh Kudus, itulah Tuhan, saudara-saudara. Dan Tuhan buka jalan lagi dengan cara yang lain, sehingga perusahaannya yang tadinya mau bangkrut, tidak jadi bangkrut. Tuhan perbaiki, Tuhan pulihkan ekonominya. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Akhirnya saudara maju lagi, berkembang lagi, bahkan tambah maju daripada sebelum ia kena tipu. Hebat tuh saudara-saudara Tuhan kita. Itulah orang yang menantikan Tuhan. Dia pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Kenapa saudara dan saya tidak begitu? Ayolah saudara-saudara kita seperti itu. Jangan mengeluarkan persungutan. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita tidak beriman. Jangan, Bapak Ibu. Jangan katakan aku ini orang sial. Mana janji Tuhan? Bohonglah. Bohong, Tuhan bohong. Aduh, jangan berkata begitu, saudara-saudara. Saudara menghujat Tuhan. Jangan berkata, aku sudah berdoa. Kepala di bawah, kaki di atas. Tapi Tuhan nggak balas juga. Tuhan nggak jawab juga. Jangan ngomong gitu, saudara. Bapak Ibu, Tuhan kita hebat, luar biasa. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Saat ini mungkin saudara susah. Saya pun mungkin susah. Kita semua pun susah. Tapi jangan pernah saudara-saudara mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Doa si Bapak tadi boleh jadi
pelajaran buat kita. Dia berkata, jangan sangka Tuhan, kalau aku susah seperti ini, aku bakal meninggalkan Engkau. Lebih susah dari ini pun Tuhan, aku akan tetap setia kepadamu. Bisakah saudara kita berdoa seperti itu? Tuhan suka saudara-saudara mendengar doa si Bapa yang tadi. Maka itu Tuhan segera tolong. Tepat pada waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita setia menantikan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan nggak tidur, saudara sekalian. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak berpangku tangan. Tuhan tidak menonton saja. Dia akan bertindak buat kita. Dulu ada lagu yang mengatakan, segera ditolongnya, besar kuasanya jika ku lemah. Yesus datanglah, ditolongnya segera. Pasti pertolongan Tuhan itu datang. Dan kalau pertolongan itu perlu segera, Tuhan akan tolong segera. Tapi saudara-saudara, semuanya menurut waktunya Tuhan, dan itulah yang paling indah. Tugas kita adalah jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah dengan Tuhan, dan juga jangan pakai pikiran kita sendiri. Nantikan saja Tuhan. Ya, tekun menantikan jawaban Tuhan. Tekun menantikan pertolongan Tuhan. Tekun menantikan mujizat Tuhan. Tekun menantikan turut campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tekun menantikan janji Allah digenapi dalam hidup kita. Banyak orang tidak sabar, tidak tekun menantikan janji Tuhan. Maka saudara-saudara larinya kemana? Ke dukun. Aduh, salah besar. Saudara. Ya, karena nggak tahan, nunggu pertolongan Tuhan nggak datang-datang, tukang kuam ya. Ke orang pinter katanya. Ke orang pinter. Orang pinter dalam tanda kutip, saudara-saudara. Padahal sebetulnya nggak pinter. Sebab yang digunakan bukan kuasa Tuhan, kuasa iblis, kuasa setan. Orang yang datang ke tempat-tempat yang ada kuasa kegelapan bekerja. Orang yang datang ke orang yang dipakai iblis, saudara-saudara. Itu adalah orang bodoh. Dia akan ditipu, dibohongin. Saudara. Alkitab sudah mengatakan bahwa iblis itu bapak pendusta. Nah, jadi kalau sudah datang ke dukun, datang ke orang-orang yang dipakai iblis, saudara, pasti dibohongin, pasti ditipu. Ya, pasti saudara-saudara, pasti saudara dikibulin, saudara. Iblis tukang ngibul. Iblis tukang ngibul. Bapak Ibu dengar baik-baik nih, iblis tuh tukang ngibul, tukang bohong. Nah, jadi kalau saudara minta tolong iblis, ya sudah dibohongin. Ya, jangan percaya saudara-saudara kalau iblis berkata nanti datang pertolongan. Enggak, saudara ditipu. Mungkin kelihatannya iya kayak ditolong, tapi itu jebakan untuk membuat saudara lebih dalam lagi jatuhnya. Akhirnya saudara dibinasakan oleh iblis masuk neraka. Makanya saudara-saudara, nantikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sesusah apakah saat ini keberadaan saudara? Harapnya kepada Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan. Semuanya indah pada waktunya. Haleluya. Jadi kalau saat ini saudara-saudara belum ditolong Tuhan, itu bukan berarti Tuhan tidak menolong. Pasti ditolong, hanya belum waktunya. Ya, tapi Pak, saya butuhnya hari ini, nggak bisa besok. Itu kan kata saudara. Kata Tuhan enggak. 2 hari lagi. Ya tunggu 2 hari lagi, itu hari yang tepat. Ya nggak bisa, saya bisanya hari ini. Jangan ngotot dengan pendapat sendiri, saudara-saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kata Tuhan pertolongan itu seminggu lagi, ya udah seminggu lagi, terimalah. Kalau Tuhan berkata sebulan lagi, ya udah sebulan lagi. Kalau Tuhan berkata setahun lagi, ya sudah. Apa-apa, terserah Tuhan. Kalau kata Tuhan 10 tahun lagi, ya mangga Tuhan silakan. Pokoknya saudara berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah salah bertindak untuk kita. Kasihnya besar, kuasanya besar, kebaikannya luar biasa. Tuhan gak mungkin membuat saudara binasa. Tuhan gak mungkin membuat saudara jadi susah dan tambah menderita. Gak mungkin. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong.
tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, saudara-saudara. Apapun yang saat ini saudara rindukan, bukan cuma kesembuhan, ya, tapi mungkin sudah membutuhkan ini dan itu, tapi belum juga saudara mendapatkannya. Ya sudah, sabar saja. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat menolong kita. Tuhan selalu tepat waktu, saudara sekalian. Dan apa yang Tuhan izinkan jadi semuanya adalah baik. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saat ini mungkin saudara sakit dan belum disembuhkan Tuhan. Nah, itu di dalamnya ada Allah turut bekerja bersama-sama. Sehingga melalui sakit penyakit yang saat ini saudara derita, ada maksud yang baik dari Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Sehingga kita tambah kuat di dalam Tuhan. Tambah banyak mengalami mujizat Tuhan. Tambah merasakan dan tambah mengalami Yesus itu hidup dalam hidup kita. Jadi saudara sekalian, jangan pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, jangan pernah bersungut. Ucapkan syukur dalam segala sesuatu. Nantikan Tuhan. Seperti Yohanes nih. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus. Menantikan Yesus. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, kita nantikan Yesus. Kita nantikan Yesus. Mungkin ada di antara saudara mengalami masalah rumah tangga. Nantikan Yesus. Minta tolong kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara saudara saat ini sedang bingung menghadapi satu masalah. Nantikan Yesus. Mungkin ada di antara saudara sedang menghadapi jalan buntu. Nantikan Yesus. Mungkin saat ini saudara merindukan sesuatu, tapi belum terwujud. Nantikan Yesus. Ya, nantikan Yesus. Nantikan Yesus. Pokoknya Yesus saja yang kita nantikan. Jangan dukun yang dinantikan, jangan. Jangan orang pinter yang dinantikan, jangan. Dan juga jangan belajar. Maksud saya jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Belajar berharap selalu kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus tak pernah mengecewakan kita. Ya. Dulu ada lagu mengatakan, jangan berharap dunia yang fana, katanya. Jangan berharap pada manusia. Yesus pemimpin yang berkuasa. Ikutlah Yesus, Dia Raja Surga. Begitu ya. Yesus pemimpin yang berkuasa. Jiwamu dapat damai sentosa. Wah, saudara, tuh lagu dulu tuh kalimatnya tuh sederhana. Tapi maknanya dalam, saudara-saudara. Ayo Bapak Ibu, nantikan Yesus. Nantikan Yesus. Nantikan Yesus. Tuhan tak akan pernah mengecewakan saudara. Dia buka jalan di saat dia ada jalan. Dia akan mengadakan mujizat buat kita semua. Dan Tuhan akan menyelesaikan masalah kita tepat pada waktunya. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, saudara-saudara, saya ingin menyanyikan satu pujian dan mengajak saudara untuk menyanyikannya bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kaulah yang terima pujian tertinggi. Nyanyikan lagu ini, mulialah nama-Mu Tuhan.
selamanya. 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 Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Yesusku luar biasa. Amin Tuhan. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Persoalanku biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus yang luar biasa. Persoalan kita biasa. Jangan terbalik, saudara-saudara. Jangan katakan persoalanku luar biasa. Tidak. Persoalan saudara, persoalan saya sehebat apapun itu biasa. Sebab ada yang luar biasa, itulah Yesus. Yesus bersama dengan kita. Yesus yang tak pernah meninggalkan kita, Dia akan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengajar kami. Ketika kami menantikan Tuhan di bawah kaki Tuhan, Tuhan tak mengecewakan kami. Ketika kami menantikan Tuhan, ketika kami menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ketika kami menantikan mujizat Tuhan, mujizat terjadi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Kami percaya segala urusan kami pasti dibereskan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan turut campur tangan dalam setiap masalah dan problem yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan Engkau jauh lebih hebat dari masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang hadir, yang sudah mengikuti renungan malam hari ini. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan. Yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan. Tuhan memberikan segala sesuatu yang indah, yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih kuatkan iman kami. Kami tetap berharap dan bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Nama-Mu sudah berbicara. Roh Kudus ingatkan firman-Mu supaya kami tetap menantikan Yesus. Apapun yang terjadi. Sampai kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Ya Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Besok pagi pukul 5:15 kita jumpa lagi dalam doa pagi. Ya, dan bersiap dirilah bagi saudara yang mungkin besok ada pelayanan di gereja masing-masing, ya. Minta urapan Tuhan agar pelayanan Bapak Ibu menjadi berkat bagi jemaat di mana saudara melayani besok, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara, mari kita besarkan nama Yesus. Dan jangan lupa nantikan Tuhan Yesus senantiasa. Ya, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi semua saja kiranya Tuhan memberkati saudara. Ya, baik, jangan lupa kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.